Sobat Atlantis, kita ketemu kembali di Atlantis Series edisi ke-24. Malam ini edisi spesial karena tanggal 28 Oktober dan juga hari ini adalah long weekend. Kita tunggu koneksi dengan Mas Agung. Nah, ini udah masuk. Hari ini cukup hujan beberapa daerah dan macet ya jalanan karena hari libur. Halo, Mas Agung. Halo, Pak. Gimana? Kelihatan, Mas? Kelihatan, jelas. Waduh, pakai Jelas ya? pakai ini habis dari Vietnam ya, Pak? Ini iya, Mas. Ini karena mulai Jakarta mulai hujan, jadi saya pakai caping ini. Takut kehujanan, Mas. Oh, kirain habis perang Vietnam gitu. Ya, memang ini benar dari Vietnam ini dulu. Mas, ini kita mulai aja, Mas. Banyak Ya, rekan-rekan yang sudah menunggu. Ini tadi moga-moga nggak ada gangguan sinyal. Ini muka saya kelihatan nggak, Mas? kelihatan, Kelihatan. kelihatan, Oke, kelihatan. ya. Ini namun sebelum dimulai, Mas, ini ada satu pertanyaan dari Mas Eko Eh, Purnomo. Ini dia menanyakan, Mas Agung, saya penasaran dengan spesies Begananda. Memang itu spesies nopo nggih? Nah, ini apa, Mas? Saya juga oke. baru tahu nih Eh, ada spesies nasi bogana. Saya tahunya ini Begananda. Ini apa nih, Mas? iya. Pak Marius kurang turun sedikit kameranya, jadi kelihatannya cuma segini. Jadi Oh, kurang turun. segini. Nah, Segini. nah, Oke. pas. Ya, ya, oke. Nah, oke. Oke, oke. Ini kayaknya model ininya beda ya dengan minggu lalu ya. Ya, kalau minggu lalu kan kayaknya masih agak ke bawah lagi kan. Ini kayaknya Ya, agak ke tengah sedikit gitu ya. ini Model lebih IG Live-nya. ya belakang saya ada proyektor, Mas, ini, Mas. Jadi biar kesannya apa Cuman namanya lebih proyektornya iya kurang pas, memang Pak. Agak geser. Agak geser ke sana gitu. Jadi kurang pas ya. ya, jadi kurang apa miring gini sedikit. Oh, agak agak gini ya mungkin ya. Eh Segini ya. eh, ya terus kurang Segini naik kali ya. sedikit. Jadi yang atasnya nggak Kurang kelihatan. naik. Jadi nggak. Memang agak susah, Mas, ini, Mas. Karena ini apa landscape. Ya udah nanti Oh, ya kita udah. Itu perbaiki minimal. berikutnya. Ya, minimal sudah lumayan Ya. kelihatan lah daripada tadi gitu. Oke. Oke, Oke, Pak Mas. Marius. Jadi Iya. gini ya, Heeh. Bego apa sebelum saya jawab secara total ini kan sebenarnya seharusnya ini ada dalam beberapa serat kuno tentang masalah Begonondo ini. Jadi Heeh. tapi nggak tahu apakah seratnya nanti beda dengan orang lain ya. Jadi ini versi saya ya. Jadi jangan dianggap a priori dulu bahwa Iya. mereka pasti salah atau saya yang salah ya, nggak tahu gitu ya. Iya. Kan begini, kalau ini nama seratnya hampir sama dengan beberapa yang disebut orang gitu ya. Saya nyebutnya Mm-mm. mungkin Cak Balik aja ya, Cak Balik aja namanya Sasongko Wedo gitu. Jadi yang saya tahu dari yang saya Iya. dapat gitu. Itu kan memang sangat beda dengan serat yang sedang beredar saat ini gitu. Yang Iya. saya tahu kan seharusnya isinya itu tentang bagaimana asal usul manusia, terus manusia itu sampai dengan, tapi ini versi anu loh ya, bukan, saya tidak ngomong versi agama. Jadi bagaimana manusia itu tersusun atas apa saja, terus kemudian eh, diurutkan apa saja, terus kemudian nanti di situ akan kelihatan bahwa ada dari yang terendah itu ada masing-masing ada tiga, dan tiga itu Mm-mm. dikuasai oleh satu. Jadi kalau nyebutnya sih mungkin kalau di dalam ini mongso kolo ya, mangsane kolo gitu. Mm-mm. Makanya itu yang harus dikasih Mm-mm. makan dan sebagainya itu. Terus kemudian setelah itu nanti ada yang kalau mongsonya. Terus Mm-mm. kemudian jadi kalau pada dasarnya kan kalau urutan dari atas ke bawahnya itu kan ini ya Sukmo Sejati, terus Sukmo Sejati itu di bawahnya Mm-mm. ada Nyowo. Jadi kayak Sukmo Sejati kan Mm-mm. warnanya kuning keemasan, terus Nyowo yang Mm-mm. warna putih mengkilat, terus setelah itu baru Mm-mm. ada Kololodro, sorry, Kololodro, Mm-mm. Kolonimpuno dulu yang warnanya putih, terus Mm-mm. ada Kalau Wiguno yang warnanya kuning,
terus ada kolor angkoro yang warnanya merah, terus ada kolorodro yang warnanya hitam. Itu semuanya mirip dengan kita, cuma beda warna aja sama kita. Terus setelah itu ada 63 di bawahnya. 63 itu terdiri atas tiga yang besar, 3 kali namanya. Nah, itu dari 3 ini nanti masing-masing membawai 7 kolo mongso, terus 7 kolo mongso ini membawai 3 mongso kolo gitu Pak. Nah, untuk Begonondo ini termasuk dalam 7 yang membawahi 3 mongso kolo gitu. Jadi salah satu yang dibawahi dia adalah disebut namanya kemale. Kemale itu adalah bagian dari kita yang berupa daging. Itu nanti. Jadi kalau di Jawa kan memang nantinya pada saat orang itu sudah selesai tugasnya di bumi itu harus dikembalikan semua satu-satu. Jadi bukan seharusnya tidak ada makamnya ya, karena harusnya dikembalikan satu-satu gitu. Nah, salah satunya nanti ada yang namanya kemale itu dikembalikan kepada sang yang siapa, itu ada tapi saya lupa urutannya. Tapi nah, itu di bawahnya si Begonondo. Begonondo tugasnya untuk memberikan waktu istirahat kepada yang 3 ini. Ya, jadi makanya tugas dia hanya untuk membuat si 3 ini istirahat pada jam-jam tertentu gitu. Diutamakan sebenarnya pada saat kondisi gelap. Nah, kemudian kalau zaman dulu makanya ada yang namanya Kidung Begonondo itu untuk menidurkan anak kecil. Ya mungkin yang agak mendekati kalau yang di Indonesia itu Nina Bobo gitu kan. Untuk menidurkan orang gitu. Nah, tapi kalau kemudian kan ini sejak zaman Prabu Jungkung Mardeo itu kemudian digunakan untuk menjadi Aji Begonondo untuk nyirep orang, untuk menidurkan orang gitu. Termasuk sampai ke zaman Singosari awal di zaman Prabu Malangkuseswara itu digunakan untuk seperti itu. Nah, terus kemudian untuk ininya penggunaan untuk di zaman sekarang itu kan mungkin memang karena hilangnya tradisi ya Pak, sehingga tidak lagi beredar cara penggunaannya untuk apa dan sebagainya gitu. Dan sungguh sayang karena saat ini kan banyak orang yang tidak bisa mengembalikan itu kemana gitu dan tidak bisa melihat itu apa dan harus dikembalikan kemana, sehingga banyak yang kemudian lepas di luaran, sehingga mereka kemudian ikut dalam kelompoknya di bagian Ariloko. Ariloko itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu di alamnya Kajiman. Sehingga mereka kemudian kan dulu sering digunakan oleh ibu-ibu zaman dulu untuk menidurkan anaknya pada saat siang hari. Karena banyaknya Begonondo yang beredar itu saat ini, maka kemudian nggak tahu ini apakah saya doang yang kerasa begitu atau gimana. Sehingga banyak orang yang mendekati tengah hari saat ini gampang ngantuk. Karena banyaknya Begonondo yang beredar di sekitaran luar gitu. Nah ini kan memang kalau zaman dulu kan kemudian ditangkap dijadikan Aji Begonondo Pak. Tapi kalau sekarang kan enggak, itu dilepas karena enggak ya mungkin karena beda pandangan ya zaman sekarang dengan zaman dulu gitu. Nah ini sebaiknya digunakan nama Pak digunakan nama Pak Mario saja gitu, itu lebih baik. Itu jadi kalau kan bisa buat nyirep Mas, itu berarti buat nyirep demo itu bisa Mas ya? Harusnya makanya kalau harusnya tugasnya kepala negara atau itu supaya tidak jadi ribut gitu, itu bisa harusnya. Saya ingat Mas ada satu film itu Parfum ya, saya lupa judulnya apa. Jadi waktu perang itu bisa buat nyirep orang. Rupanya kita juga punya ya aji-aji seperti itu ya. Iya, kita punya banget kan. Ya. Nah, terus ya ini Pak, yang paling utama kan, saya nggak tahu apakah nanti akan digunakan apa tidak. Tapi kalau mendengar beberapa ramalan leluhur yang menyatakan bahwa menang tanpa ngasorake itu kemungkinan akan digunakan, tapi entah oleh siapa gitu ya. Karena salah satu cara untuk menang tanpa ngasorake itu kan berarti kita tidak membuat lawan malu, cuman ditidurkan saja gitu kan. Cuman ya itu tugas siapa sih ya, saya pasti belum tahu. Tapi nggak tahu apakah analisis saya salah atau tidak, saya belum tahu gitu. Oke Mas, makasih. Kita lanjutkan Mas. Jadi rekan-rekan mungkin ngelihat agak lain ini karena beberapa hari ini saya bingung. IG live itu nggak bisa kamera belakang Mas Agung. Jadi ini ada alasan kenapa saya taruh proyektor. Ini proyektor, makanya kebalik tulisannya. Jadi saya nggak tahu apakah handphone saya, makanya saya panik. Kemarin ini saya pasang proyektor,
Jadi ini nanti gambarnya di belakang saya karena ini jadi nggak bisa Mas. Ini saya kamera puter back itu kan kemarin bisa itu kan minggu lalu. Sekarang ini nggak bisa. Mungkin tahu kita pakai Atlantis ini jadi ngabis-ngabisin servernya Instagram ya. Jadi mungkin dibikin sekarang ini adep-adepan. Jadi sekarang nggak bisa saya ngelihat belakang ini nggak tahu kenapa. Oke Mas, kita teruskan Mas. Ini Baruna Mas ya. Ini apa ini Mas? Sang Hyang Bathara Baruna ini. Iya, gambarnya mana? Oh, gambarnya nggak Ini kelihatan di belakang. tutupan. Di belakang, nggak kelihatan. Oh iya iya, Ya. kurang ini apa? Kurang ke atas sedikit kameranya Pak. Jadi kepotong dikit. Nah, gitu. Gini, Nah, segini ya. iya iya. Oke. Gitu. Dalam eh, cerita di Jawa, nah, saya ngomongin cerita ya. Mau dianggap ada apa tidak, monggo terserah itu. Jadi ada yang namanya Wahyu Hastobroto. Dalam Wahyu Hastobroto itu salah satu dewa yang ada dalam Hastobroto adalah Bathara Baruna. Nah, tapi kan saat ini sayangnya Bathara Baruna ini cuman di filsafat saja, sampai di filsafat saja. Jadi adanya Bathara Baruna tidak dicari bagaimana apakah beliau itu ada atau tidak, tapi yang diceritakan cuman mempelajari tentang bagaimana tata namanya beliau gitu. Malah cuman diartikan begini ya, bahwa Bathara Baruna itu melambangkan lautan. Lautan itu merupakan akan tetap berwarna biru walaupun bening dan biru walaupun kedatangan kotoran dari manapun. Sehingga yang ketempatan Bathara Baruna dianggap sebagai orang yang ketempatan masalah seperti apapun akan tetap selalu berpikir jernih. Apa itu salah? Enggak, tapi enggak tepat. Karena di sini sosok Bathara Barunanya tidak dianggap ada gitu. Seperti halnya misalkan ada nama Pak Marius gitu. Yang dipelajari tentang namanya Pak Marius itu apa, tapi Pak Mariusnya dianggap tidak ada. Gitu ya Pak. Jadi di sini saya sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa untuk versi orang Jawa seperti saya, Bathara Baruna itu ada. Dan itu adalah salah satu yang menjadi kunci perlindungan di daerah Atlantis sana, sehingga kenapa tidak bisa dilihat dengan teknologi modern, karena ada yang setataran Bathara yang kemudian melindungi wilayah sana, sehingga memang benar-benar teknologi tidak akan bisa menjangkau sana gitu. Hanya Menyan yang bisa menjangkau sana gitu. Oh, nah bedanya dengan Dewa Ruci apa Mas? Kan air juga Mas. Dewa Ruci itu kan sukma sejatinya si Bratasena atau Werkudara Pak. Jadi bukan Bathara itu, bukan ini, tapi Dewa Ruci adalah bagian dari Werkudara yang paling dalam gitu. Jadi kalau misalkan orang yang saya ceritakan tadi kan urutannya dari sayangnya paling atas yang warnanya kuning mengkilat seperti emas gitu. Makanya kenapa zaman dulu orang hormat tuh kok begini nutupin mata, karena silonya menghadapi beliau itu kan Pak. Menghadapi orang yang sudah bisa mengeluarkan sukma sejatinya sehingga akan dilingkupi oleh cahaya yang warnanya sangat menyilaukan sekali. Maka zaman dulu kemudian supaya tidak silau itu kemudian untuk nutupin mata seperti itu. Jadi ada bedanya antara Dewa Ruci sama Bathara Baruna versi saya. Tapi kalau dianggap keliru ya monggo, itu versi saya kok. Kan boleh tahu bicara. Okay. Gitu. Dan ternyata malam ini ada hubungannya dengan Atlantis, Mas. Iya, ya karena memang salah satu pelindungnya adalah beliau gitu. Oke, Pak. Mas, kita lanjut Mas, karena 20 slide harus habis malam ini. Ini Antasena Mas ya? Ya, Antasena itu salah satu putra dari Dewi Urangayu yang merupakan cucu Sang Hyang Bathara Baruna, dan itu adalah salah satu senopati agung di keraton sana gitu. Berarti saya punya senopati nih Mas. Ini Antasena. Dan ininya juga kotak-kotak Mas ya? Ya iyalah Pak. Ini. Iya, ya, karena punya saya itu tadi salah ngambil, ada namanya Kocoworo Mas ya. Apa ya? Ternyata ini atasnya nih ya. Kalau Antasena ini ya. Seperti kayak kupluk gini, yang ini kalau yang ini beda, ini kok ada namanya hampir salah tadi saya nyuri di itu pakai aji-aji Kolosengkoro tadi
Waduh, Saya hebat. menerapkan ajian itu ya udah. Oke, oke, oke. Oh begitu Mas Ya, ya. ya dari putra dari Hmm. Dewi Orangayu, dan Dewi Orangayu kan salah satu putri dari Sang Hyang Bathara Baruno. Jadi salah satu senopati di sana adalah cucunya Bathara Baruno gitu. Jadi tidak semuanya perempuan yang di sana itu, Hmm. ada yang laki-laki juga gitu. Dan kenapa di sana sangat kuat dan tidak bisa dideteksi itu ya salah satunya karena ada cucunya Bathara Baruno di sana gitu. Jadi kalau dikatakan dalam Hmm. perang Bratayuda beliau meninggal itu tidak, dia cuma kembali pulang ke tempatnya, pulang ke Hmm. keratonnya gitu. Mungkin Gitu, ini Pak. banyak rekan-rekan yang masih masih bingung ini Mas, antara wayang dan Atlantis kok nyambung ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita teruskan aja. Ini kita bahas lain waktu. Nah, kalau ini siapa Mas? Kayak Arimbi Mas ya? Dewi, bukan Dewi Urangayu, Pak. Dewi Urangayu, Cimambang. Dewi Cimambang, Cimambang. maaf. Ya, Ya. maaf. Dewi Cimambang itu putranya Resi siapa itu yang mendirikan anu tuh yang diperintahkan Bathara Indra untuk mendirikan Indra Prasta. Aduh, Resi sapa? Hmm. Begawan Pilawo, ya, Begawan Pilawo. Hmm. Nah, Berarti saya salah ngambil nih Mas. Saya ngambil Arimbi. Soalnya ada tulisannya. Saya pikir Arimbi. Salah ya? bukan. Oh. Beda. Kalau Arimbi kan istrinya salah satu ya apa namanya Bratasena ya. Ya. Kalau ini kan Dewi Cimambang. Dewi Cimambang putrinya Begawan Wilawo. Begawan Wilawo itu Hmm. begawan yang dipercaya Bathara Indra untuk membuat Indra Prasta yang disembunyikan sehingga tidak terlihat. Nah, cerita Hmm. tersebut itu sangat mirip dengan disembunyikannya Mojopahit zaman sekarang ini sehingga tidak bisa dilihat orang gitu. Di sini Hmm. Dewi Cimambang merupakan kunci untuk pembukaan Indra Prasta kan, sehingga sini saya tulis, saya tunjukkan beliau ini bahwa masalahnya di sini kan ada keterkaitan 3 kerajaan besar yang harusnya saat ini ada tapi tidak bisa dilihat orang. Nah, untuk yang Hmm. Dewi Cimambang ini ada seharusnya untuk yang mengetahui bagaimana proses ini bisa dibuka karena semuanya dipegang, semua kunci pembukaannya dipegang oleh Begawan Wilawo bapaknya beliau gitu. Jadi kalau ketemu Dewi Cimambang ya Hmm. pasti akan bisa dibuka dengan gampang atau gampang dilihat. Jadi kalau pengen melihat Atlantis Hmm. cari dulu Dewi Cimambang gitu, Pak. Maksud saya begitu. Wah, ini Mas Agung bisa jadi dalang. Kenapa nggak bikin dalang lakon Atlantis aja Mas ini Mas? Saya bukan dalang ya, Pak. Saya itu kan cuman Oh ya. rakyat kecil ya, ya, jadi bukan dalang. Ini teman saya. Oke Mas. Ini apa di Bukit Kapur? Mungkin ada yang join di IG Live nih mungkin. Iya, itu teman saya ini ngikutin nih kayaknya, namanya Pak Anan. Jadi Oh. eh, Bukit Kapur di sini yang saya tunjukkan adalah menunjukkan bahwa cerita zaman dulu bahwa beberapa wilayah ditimbun dengan sengaja itu bisa dilihat dari proses terbentuknya Bukit Kapur tersebut. Karena kalau misalkan itu adalah gerakan dari bawah yang naik ke atas, jadi dasar laut yang naik ke permukaan, itu maka akan mengakibatkan daerah yang kalau atasnya berkapur, maka bawahnya lebih kapur lagi. Tapi di daerah tempat ini, daerah tempat yang berkapur ini, ternyata daerah di sekitarnya sawah yang subur, jadi tidak mengandung kapur. Jadi tidak nyambung antara bukit yang dibentuk berkapur tersebut dengan daerah kaki-kaki dari bukit tersebut, gitu Pak. Nah, Hmm. di sini sebenarnya menunjukkan adanya suatu pengalihan perhatian supaya orang cenderung meneliti wilayah yang seperti ini gitu. Jadi wilayah yang dikamuflase sampai tidak terlihat itu tidak tidak supaya tidak dicurigai gitu. Padahal kalau kita lebih teliti aja seperti kemarin waktu pas saya jalan sama beberapa teman itu akan kelihatan sih ada wilayah yang sebenarnya ditutupin dari mulai kecerahan sinarnya dan sebagainya gitu. Nah, di sini hanya menunjukkan bahwa Hmm. segitu kuatnya sana hanya untuk ngeruk ngeruk apa dasar laut, kemudian untuk nimbun beberapa wilayah aja tuh dengan gampangnya bisa mereka lakukan gitu loh. Artinya ini mereka tuh ada dan mereka tuh bukan hantu karena hantu tuh nggak bisa bawa segitu banyak material untuk nimbun kayak gitu gitu. Hmm. Dan itu tidak perlu ruang Mas ya. Nggak perlu Ya, tempat sebesar. Ini kalau boleh tahu di mana ini Mas?
Di selatan Cibubur itu banyak perbukitan kapur, Pak. Jadi ada di daerah di selatan Kelapa Nunggal tuh banyak banget. Jadi Hmm. memang ini sih, tapi perbukitan kapur kan memanjang di sepanjang pantai selatan Jawa, Pak. Tapi perbukitan kapur yang tidak nyambung dengan tanah bawahnya ya, gitu. Hmm. Oke Mas, Ya. kita teruskan Mas. Ini apa Mas? Pasir Ini angin ini. tulisannya kebalik, Pak, pasir angin. Iya, karena ini Mas, apa pakai proyektor Mas. Saya belum bisa ngatasin ini. Biarin aja Mas. Oh iya. Baru kemarin ini kita Ya, pasang berarti proyektornya. emang kita harus berlatih membaca terbalik ya, Pak ya. Iya, Jadi memang yang memang terbalik kita semua kan untuk logika kita kebalikan manusia normal semuanya ini Mas. Hmm. ya, Ini apa pasir Mas? angin itu pasir angin itu menunjukkan adanya ini ya suatu cerita yang di zaman dulu yang menceritakan tentang penutupan kerajaan Dahanapura itu yang ditutup menggunakan pasir dan kerikil dan batu-batu besar itu untuk menutup supaya kerajaan tersebut nggak kelihatan. Nah, itu ada di cerita di Babat Kediri dan saya pikir tadinya cuma suatu cerita ya, tapi begitu saya menemukan beberapa nama desa yang pakai nama pasir angin, ternyata tidak cuma satu. Berarti memang benar bahwa cerita penutupan kerajaan menggunakan pasir yang dibawa angin, dibawa oleh Nimas angin-angin itu memang benar-benar terjadi gitu. Jadi memang ada kerajaan yang disembunyikan itu memang benar-benar ada. Dan di sini kan eh, kita harusnya bisa membedakan antara daerah yang ditutup fisik dan ditutup menggunakan teknologi sehingga tidak bisa terlihat sehingga seolah-olah kayak bangsa bangsa halus gitu. Nah, Hmm. tapi ini kan sebenarnya merupakan suatu kode bahwa ada cara membuka dengan menggunakan ini, tapi cuma mungkin tidak bisa didetailkan, Pak. Yang jelas menggunakan pasir Oh, angin. bisa Mas ternyata Mas. Ini ketemu nih saya. Saya googling nih ternyata. Oh, ini ada nih. Oke. Ini bisa. Kelihatan Mas? Kelihatan, kalau sekarang tulisannya benar, Pak. Bener ya? Oke, 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 Benar. oke. Ya. Tapi itu di laptop atau di anu, Pak? Laptop, ini laptop. Jadi tadi Oh, saya sambil bukan. googling ini nyari, ternyata dia, jadi format IG sekarang ini, malam ini beda Mas dengan minggu lalu. Iya, benar. IG live itu agak beda. Mungkin Atlantis ini jadi ini apa namanya yang membuat insinyurnya Instagram tertantang ini. Oke Mas, kita terusin Mas. Jadi penutupan suatu daerah oleh pasir gitu Mas. Ya, Oke, kita terusin Mas ya. kurang Kalau jelas ini apa Mas? tulisannya, Pak. Saya lupa ya, sebagian tuh kadang-kadang. Oh, ini nih apa namanya Desa Sinar Laut Mas. Oh ya, kan dari namanya aja udah aneh ya. Desa kok namanya Desa Sinar Laut dan di pinggir pantai gitu. Di Hmm. sana tidak ada, setahu saya tidak ada mercusuar ya. Jadi kalau dikatakan sinar lautan berarti ada sinar dari arah lautan kan. Dan di sekian Hmm. generasi kan tentu saja kemudian ini kondisi berubah sehingga hanya tinggal jadi nama gitu. Dan apakah tempatnya bergeser apa tidak, tapi yang jelas dulu pasti ada sinar yang datang dari laut yang bisa mereka lihat sehingga satu desa dikatakan itu karena mungkin hanya terlihat dari desa tersebut gitu. Nah, di sini Hmm. menunjukkan bahwa memang ada wilayah di selatan yang dulu sempat kelihatan dan sekarang enggak gitu loh Pak. Dan wilayah tersebut Oh. sering kelihatan justru di malam hari karena ada sinar yang kelihatan dari sana gitu. Dan itu juga Hmm. kadang kelihatan dari Pantai Krakal di Jogja itu nggak tahu beberapa detik itu sempat kelihatan mak biar gitu kelihatan seperti ada di ujung horizon sana ada seperti ini dan juga di Pantai Apra di selatan Cianjur juga sering kelihatan seperti itu gitu. Cuma memang tidak tiap Hmm. hari dan memang hanya di saat-saat tertentu kalau mujur ya bisa ngelihat gitu. Jadi keberadaan sinar Hmm. laut itu ada dua kemungkinan bahwa itu adalah bangunan dari sana yang kemudian pas bisa kita lihat atau pas ada pembukaan karena ada armada yang akan masuk ke sana sehingga tirainya dibuka dulu baru baru masuk dan tutup lagi gitu loh Pak. Hmm. Atau akan keluar gitu karena ada dua kemungkinan. Ada yang akan masuk sehingga terpaksa harus buka dulu baru kemudian ditutup lagi atau ada yang akan keluar yang buka dulu tutup lagi gitu.
Sehingga Kenapa nggak sinar laut. ditungguin aja, Mas? Nggak ditungguin aja terus gitu. Lah, kan saya harus bekerja, Pak. Kalau nunggu di sana kan Oh iya ya. nanti ya nggak kerja, Pak. Oke, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Ini Pelabuhan Ratu. Ya. Ini apa, Mas? Di Pelabuhan Ratu ini kan, anu Pak ya, ada satu nama pelabuhan. Tapi pelabuhan itu kan di selatan Jawa yang pakai nama pelabuhan cuma satu di sepanjang pantai selatan. Jadi kan di sini jelas bahwa ada tempat untuk pertemuan antara ratu di sana dengan raja di sini pada waktu itu. Ya kemudian oleh Bung Karno waktu itu kemudian dipertegas dengan diadakannya satu bangunan di kamar tertentu, di gedung di hotel tertentu, sehingga daerah tersebut hanya digunakan untuk pertemuan dengan beliau yang bisa bertemu gitu kan, atau yang diperkenankan oleh beliau gitu. Tapi ya timang tidak semua orang bisa bertemu dengan gampang, tapi ya banyak orang yang ngaku bertemu ya monggo saja. Tapi yang jelas seorang ratu itu pasti tidak akan mau sembarangan untuk bertemu dengan sembarangan orang gitu Pak. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya cukup aneh kan, kenapa hanya ada satu nama pelabuhan di selatan Jawa gitu loh. Kenapa tidak ada yang nama pelabuhan lain di sepanjang pantai selatan kita? Ini kan kemungkinan juga menyangkut tentang keberadaan Sungai Berantas yang salah satu ujungnya ada di situ gitu. Yang saat ini ditutup. Cuman mungkin tidak kita bahas di sini Pak untuk masalah Berantas gitu ya. Oke. Lain kali, Mas. Nunggu hujan apa gimana? Apa nunggu Jakarta banjir baru dibahas? Aduh. Saya sih ngusulin, Mas. Ini karena udah musim hujan itu dibahas, tapi ya nggak usah sampai yang mendetail lah gitu. Setidaknya Itu kita sungai, aware lah. ya. Ini kan sungai Kita 8 km lebarnya Pak. Dan itu memanjang dari utara selatan. Dan ditutup bagian atasnya. Perjanjian 500 tahun kan menyatakan akan dibuka itu nanti. Cuman masalahnya kan ini kalau diceritakan nanti membuat banyak orang akan jadi panik dan sebagainya. Jadi mending jangan dibicarakan. Oke. Gitu, Pak. Mungkin bukan berantasnya, Mas, tapi aliran-aliran sungai yang mengaliri Jakarta ini kan banyak, Mas. Ya itu mungkin ada di situ ada petunjuk apa gitu. Nama-namanya kan ada nama rawa, nama sungai gitu. Ya, itu ada di atasnya Berantas soalnya, Pak. Masih di atasnya Berantas, bukan di Berantasnya. Tapi kalau Ciliwung itu gimana, Mas? Bener nggak? Ada, Kan tapi itu di katanya atasnya decoy. Berantas. Iya, Deko, di atasnya Berantas. Jadi ya cuman bisa mengusulkan kalau pemerintah segera mau memindahkan ibu kota sesegera mungkin lah. Tapi kalau tidak ya yang penting saya tidak nakut-nakuti itu aja. Monggo aja terserah pemerintah. Oke. Kita terusin, Mas. Ini apa, Mas? Kayaknya Taman Sari ya, Mas. Benteng. Bukan, Beteng, pojok Beteng. Benteng ya. Itu Beteng yang ada di Jogja, yang digambarkan sebagai sesuatu yang berwarna putih. Jadi kan sebenarnya sudah digambarkan ada satu bentuk bangunan yang di Keraton Jogja, yang seharusnya keraton itu mengikuti pakem pewayangan yang ada, seperti ngayonakan Bandaran Agung gitu. Mengkerahkan wukir, ngayonakan Bandaran Agung artinya menghadap ke arah pelabuhan, mengkerahkan wukir berarti membelakangi gunung. Cuman di sini kan kalau kita melihat kondisi keraton kita dari zaman dulu, kalau misalkan Mojopahit dikatakan jadi batu bata merah, kenapa ini digambarkan menjadi sesuatu yang berwarna putih gitu, di belakang keraton yang berwarna hijau gitu kan. Itu kan artinya menunjukkan bahwa di belakang Atlantis ada sesuatu yang berwarna putih. Jadi dia menghadap ke arah utara. Dan di belakangnya sesuatu yang berwarna putih. Berarti dia ada di utara Antartika kan Pak? Gitu maksudnya. Oh, jadi putih ini artinya salju gitu, Mas ya? Salju atau es gitu yang ini. Yang menunjukkan bahwa itu kan pada saat pembangunan keraton itu kan banyak banget dipenuhi dengan suatu hal yang sifatnya kode atau sandi. Dan sandi ini memang tidak gampang dibaca dengan mudah gitu. Cuman ya itu menjelaskan bahwa posisi keraton ada di utara dari wilayah itu gitu kan. Gitu. Dan di utaranya
Jadi ada di selatannya keraton masih ada alun-alun, masih ada lautan lagi di selatannya, terus kemudian di selatannya lagi baru ada seperti itu gitu. Makanya kan eh, kalau orang kebablasan sampai Antartika ya nggak nemu, kalau ke utaranya nggak nemu. Tapi memang tidak gampang dicari karena masalahnya memang ya tadi ada perlindungan dari Betoro Baruno dan sebagainya itu yang membuat tidak gampang dilihat gitu. Oke, Mas. Kalau ini gerbang, Mas ya. Ya, gerbang di keraton yang selalu digambarkan kan selalu di bagian, coba salah satu ini gapuranya di zoom Pak, di salah satu gapuranya di Ini, bagian Mas. atasnya, di bagian Ya, atasnya yang paling ini. penting. Ya, itu kan ada Ini, bentuk Mas. cempaka kudup ya. Ya, di sini nih. Ya, cempaka kudup eh, bentuknya seperti kembang cempaka yang masih kuncup gitu ya. Kalau orang Jawa ngomongin cempaka kudup itu biasanya seharusnya dikasih warna kuning karena itulah yang menyala terang sekali sehingga membuat daerah belakangnya nggak kelihatan. Jadi dipakai untuk menutupi supaya nggak kelihatan Hmm. gitu. Iya, iya. Gitu. Oh, Dan harusnya ini warnanya beda ini, Mas ya. Bukan putih ya. ya, ya Menyala ya harusnya harusnya. Apa di atasnya. bersinar. Iya. Makanya kalau dulu kemudian ada lampu di atasnya gitu harusnya ya. Tapi ya sekarang mungkin berbeda lagi. Tapi yang jelas Ini ada, harusnya Mas, lampu tapi di sini nih. Ada nih lampu tapi lampu jalan. ya. Dan itu kan nggak cuma satu kan, di belakangnya masih ada lagi tuh gapura seperti itu. Masih. Kelihatannya memang Mas Agungnya harus jadi konsultannya ini keraton nih kelihatannya. Lah ya enggak lah Pak. Kalau jadi konsolnya keraton kan kasihan keratonnya, maksud dia diberitahu sama orang penggemar menyan kan lucu. Mereka kan sudah percaya Dan dengan lagi pakar kan. sebetulnya saya juga nggak suka loh karirnya Mas Agung bagus. Soalnya kalau nanti sibuk nanti nggak mungkin tiap Rabu malam ngobrol di sini kan. Jadi ya udah begini aja Mas, nggak usah tinggi. Saya takutnya Mas Agung setelah IG live ini direkrut oleh apa gitu kan. Gitu. Oke Mas, kita terusin Mas. Ini seperti pasukan apa ini marinir ya. Ya. Jadi pada dasarnya begini Pak ya. Di peradaban kita saja, itu kalau ada orang menggunakan pakaiannya tentara, itu pasti akan ditangkap oleh POM karena seragam tentara itu tidak boleh digunakan oleh masyarakat biasa, gitu kan? Di sini sebenarnya saya itu hanya ingin menjawab beberapa orang, kenapa kok orang nggak boleh pakai pakaian hijau-hijau di Laut Selatan? Oh. Karena itu adalah seragam mereka, gitu. Itu adalah seragam mereka dan orang menggunakan seragamnya pasukan sana, terus kemudian berdiri di atas, menghadap ke arah sana, gitu kan? Ya pasti tergantung dari yang jaga juga. Kalau yang jaga pas yang kejem ya diambil, tapi kalau yang jaga pas yang punya perasaan yang cukup baik ya mungkin cuman dimimpiin atau dikasih peringatan, atau ya cuman dibikin mundur, misalkan didatangkan ombak besar gitu supaya dia mundur, jangan mendekat ke arah laut gitu kan. Tapi ya ada beberapa yang tidak sesabar itu kan Pak, pasti tidak sesabar. Ada banyak yang tidak. Bang, di kalangan kita saja kan kadang-kadang kalau ada orang pakai seragam militer ada dua kemungkinan kan, ditangkap atau hanya disuruh melepas pakaiannya, atau ya sudah kamu pulang aja jangan dipakai lagi, ada yang begitu juga kan. Itu berlaku juga di mereka, cuman di sini kan kita selalu menganggap bahwa mereka itu nggak ada, terus kemudian ada beberapa orang yang mungkin dengan sengaja itu menantang pakai warna hijau, terutama hijau pupus. Tapi itu bukan warna yang digunakan oleh sang ratunya ya, karena ratunya warnanya keemasan semua, bukan warna hijau. Negara kaya masuk pakaiannya pakaian biasa. Gitu. Masuk akal sih Mas. Masuk akal sih. Misalnya kita lewat depan ini istana, terus kita pakai pakaian tentara, terus apa namanya di situ cengengesan, pasti ditangkap ya. Ya pasti. Iya benar juga. Tapi kan tetap tergantung dari si penjaga juga kan Pak. Kadang-kadang penjaga itu juga punya rasa kasihan juga kan. Paling kadang-kadang cuma diingatkan, kamu balik aja sana, tapi jangan dipakai lagi gitu. Atau udah ini kamu ganti pakaian ini, terus kemudian kamu pulang. Ada yang begitu kan. Tapi ada juga yang kamu kurang ajar ya langsung tangkap gitu kan. Ada yang begitu kan. Jadi tidak semua
penjaga itu akan melakukan hal yang sama walaupun sudah ada protap mereka gitu, sudah ada petunjuk tugas mereka itu sudah ada, tapi tidak semuanya kan tega untuk melakukan hal-hal yang langsung seperti itu gitu. Tapi kalau Iya, terus-terusan iya, orang iya. itu ke situ dan seperti itu lagi merasa ini ya pasti diambil gitu. Iya, iya. Ini bagus ini. Ini penjelasan bagus. Saya juga nggak kepikir ya. Jadi manusia itu memang egois ya. Dikasih berpuluh-puluh warna, cuman satu aja. Oke, oke, oke. Ini bagus nih penjelasan ini. Tolong dicatat di episode 24 ini. Oke, Mas. Kita terusan, Mas. Ini Aji Pedut ya. Ya, Adi Pedot Segoro itu digunakan untuk menutupi suatu wilayah dengan menggunakan kabut ketika mereka akan lewat. Jadi kalau di laut kadang-kadang kan ada kabut tebal itu kondisi itu biasanya ketika mereka lewat. Jadi ketika supaya tidak terlihat oleh nelayan atau apa gitu. Nah, itu juga terjadi di daratan kadang-kadang seperti itu, Pak. Misalkan ada angin besar lewat gitu. Kalau kita perhatikan, kadang-kadang ada bentuk-bentuk di belakang itu yang kayak transparan itu ikut lewat. Tapi ya itu harus cermat memperhatikan ininya. Nah, kalau cermat memperhatikannya biasanya bentuknya nggak jauh-jauh dari bentuk kayak piring yang sedang terbang gitu. Cuman ada kayak siluet gitu loh, apa bentuk ya kayak piring yang transparan gitu lewat kita bersama dengan angin gede biasanya seperti itu. Itu di lautan juga sering seperti itu. Jadi kalau dikatakan badai itu dikatakan bahwa terjadi karena perubahan tekanan lah ini enggak, tapi enggak. Karena kalau saya pernah mencoba ya, jadi di suatu akuarium itu saya taruh es batu 5 sama satu tempat yang saya isi dengan logam logam cair yang saya masukkan ke dalam satu pot yang saya taruh ini ya penyangganya supaya tidak memecahkan kaca yang ada di dalam situ gitu. Kalau perbedaan suhu udara dan tekanan itu bisa membuat angin ribut, sedangkan perubahan suhunya itu cuman tidak nyampe 100 derajat. Ini logam ini kan pada saat memanas dia suhunya pasti di atas 100 derajat jauh kan Pak, karena logam cair. Terus es batu itu kan 0 derajat. Nah seharusnya dalam akuarium saya ada angin ribut dong, itu kan nggak terbentuk. Artinya kan posisi itu terbentuk seperti itu bukan alami. Seharusnya saya tidak setuju dengan beberapa cerita BMKG yang karena ada tekanan ini, tekanan itu sehingga terbentuk angin segini, angin itu enggak, saya enggak yakin. Nah, silahkan dicoba, nanti kan enggak terbukti. Jadi ternyata angin itu bukan karena perbedaan tekanan udara gitu, Mas? Iya, bukan. Makanya kan banyak ramalan cuaca yang kalau jujur aja yang meleset ya. Tapi paling tidak gini lah Pak. Silakan dicoba sendiri. Kita coba kalau misalkan perbedaan suhu di laut sekian, di daratan sekian, maka akan terjadi angin ini gitu. Kita coba ini kalau misalkan perbedaannya lebih tinggi gitu. Es batu ditaruh di dekat logam cair di dalam suatu ruangan tertutup. Harusnya ada angin dong yang terbentuk. Enggak kok. Bisa dicoba tuh Pak Marius, atau mungkin ada orang-orang yang di IG sini yang mau nyoba, monggo. Jadi apakah benar perbedaan temperatur dan tekanan itu bisa menyebabkan angin segitu besarnya? Enggak. Dan nanti bisa dikontrol Mas ya sebenarnya ya. Kayak tekanan udara semuanya nanti dengan teknologi bisa dikontrol ya. Iya, nah, tapi yang jelas gini loh Pak. Di beberapa tempat lapangan golf, Pak Marius kan sering main golf ya, pasti ngerti persis bahwa di sana pasti ada yang namanya pawang hujan, gitu kan. Dan ketika hujan gede seperti apapun, daerah lapangan golf itu kalau masih ada yang main, nggak akan hujan. Gitu kan Pak? Jadi kalau teori tentang tekanan udara ini benar, maka seharusnya walaupun ada pawang hujan, tetap hujan. Tapi kenyataannya kan enggak. Daerah tertentu bisa diamankan oleh si pawang. Ini nggak bisa, nggak logis penjelasan dari teori seperti itu gitu loh. Kalau berdasarkan tekanan udara begini maka katanya enggak.
Karena berarti minyan berfungsi dan bisa menggagalkan itu semua kan. Iya, iya, iya. Sama Mas, di tambang. Tambang itu Mas Agung kan juga di perminyakan kan. Itu musuh terbesar itu adalah hujan. Karena pada saat hujan, itu kan jadi kubangan, itu kan pit-pit itu kan jadi terisi air kan. Nah itu kan harus dipompa. Nah dipompa itu mahal sekali. Dan akhirnya produktivitas rendah, overburden tinggi, kalori juga berpengaruh nanti kena air itu. Nah akhirnya kita lebih seneng ngundang pawang gitu, karena daripada bayar pompa mendingan beli menyan kan gitu. Nah berarti kan itu bisa diatur kan ya sebenarnya. Iya. Ya, tapi problemnya kan saat ini kan kenapa itu nggak masuk kurikulum nasional gitu? Bagaimana justru kita mempercayakan pada teori Barat bahwa terbentuknya angin hujan itu seperti ini gitu. Akibatnya seolah-olah itu tidak terkendali gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan nggak seperti itu gitu kan. Kenyataannya lapangan golf, beberapa tempat penambangan itu bisa disingkirkan dengan cara-cara seperti itu. Jadi kan ini teori nggak bener. Mas, terus kalau ada orang kawinan tuh saya inget tuh dulu waktu kecil itu kan dia buang supaya nggak hujan, buang apa itu cincin yang dia sukain itu, dia ini itu nadar gitu kan gitu. Itu jadi sebenarnya dia tuh pakai jin atau pakai apa sih Mas? Dukun-dukun ini Mas? Ya gini Pak, di zaman ketika Mojopahit dulu dan beberapa kerajaan di bawah Mojopahit itu kan memang sudah ada perjanjian dengan penguasa alam yang diterangkan dalam Hastobroto tadi. Jadi Hastobroto itu kan ada Bedoro Bayu, ada Bedoro Endro. Bedoro Endro kan yang ngatur hujan. Untuk di wilayah Indonesia dipegang oleh putranya salah satu cucunya beliau yang namanya Sanghyang Bedoro Sujendro. Nah, tapi kan masalahnya kan saat ini kan bagaimana cara komunikasi dengan beliau ini tidak ada lagi. Kalau zaman dulu kan ini bisa dikomunikasikan sehingga ketika harusnya hujan jadi mbok nanti dulu gitu masih bisa kan. Sanghyang Sujendro mbok nanti dulu gitu. Itu zaman dulu kan ada, tapi kan sekarang enggak, Pak. Gitu. Jadi masalahnya kan ketika Hastobroto tadi cuma dianggap sebagai sebuah nama yang kemudian dipelajari secara filsafat, ya bablas angin ya, artinya semakin jauh dari hal yang sebenarnya. Dan seperti tadi, ketika beberapa ajaran kuno hanya dirubah menjadi sesuatu hal untuk menjadi baik dan tidak sakti, dan kemudian diganti, karena kenyataan yang saya dapatkan, Weda Sasongko saya beda dengan yang sudah beredar. Itu lain banget. Akhirnya apa? Orang hanya jadi baik doang, Pak, dan pengendalian alam tidak terjadi gitu kan. Kurang menyayang jelas ini. Iya, iya. Saya lagi bahas kitab pustaka Weda Sasangka loh, Mas. Mas, ini apa nih perbedaan suhu? Apa ini? Ya. Yang tadi ya? Kan yang saya ceritakan, langsung jawab dua gambar ya. Oke, ini saya terusin aja. Setelah ini, ini angin pantai ya? Ya. Sama ya tadi ya? Ya. Penjelasannya. Di sini kan penjelasannya sama. Jadi kan pada dasarnya sama. Gini Pak, dikatakan kalau malam itu terjadi angin laut, kalau siang terjadi angin pantai. Nah, problemnya kan ternyata kalau kita ngamatin benar-benar di pinggir laut tidak selamanya seperti itu gitu loh. Walaupun malam kadang-kadang ada angin yang justru malah menuju ke pantai. Jadi kadang-kadang memang kita harus cross check lapangan kok. Berarti tidak teori itu tidak selamanya betul. Jadi ya kasus seperti katanya kalau pas bulan purnama terjadi pasang tertinggi. Coba aja Pak Marius lihat bahwa kalau kita ke pinggir laut, itu nanti akan kelihatan bahwa kalau hari ini surut jam 7 malam, ada besok surut jam 7 pagi, terus besoknya jam 8 malam, terus jam 8 pagi, terus begitu naik 1 jam tiap hari, tidak peduli purnama, kalau saatnya surut, ya surut, gitu. Jadi bukan berarti kalau purnama harus naik. Tidak peduli, tidak ada bulan sekalipun, kalau saatnya pasang, ya pasang. Jadi aturan penambahan 1 jam per hari itu berlaku, dan itu berlaku juga dengan perpindahan pasir pantainya. Jadi kalau pasir pantainya itu sekarang misalkan ada 7 jenis pasir pantai yang ada di wilayah itu, biasanya nanti akan terjadi pergeseran. Berarti 1 minggu pertama pasirnya
misalkan yang ini adalah batu-batu kecil, terus pasir halus, pasir kasar, kerang-kerang dan sebagainya. Nanti akan ada perpindahan itu dan urut itu perpindahannya. Biasanya per 7 wilayah pantai itu akan seperti itu. Per 7 wilayah itu maksudnya begini. Di sini pasir halus semua satu wilayah, terus pasir kasar semua yang ada apa namanya? Tanah-tanah kasar batu-batu kasar gitu, terus ada yang kerang-kerang, pecahan kerang-kerang dan sebagainya. Itu biasanya ada 7 jenis itu. Nanti bergesernya begini, Pak. Yang pasir halus pindah ke kanan, yang kanannya pindah ke kanannya lagi, yang kanan pindah ke kanannya lagi, yang kanan pindah ke kanannya lagi, terus nanti yang ujung ke-7 akan balik ke ujung pertama. Silakan dicoba, dilihat kalau nggak percaya. Jadi itu apaan gitu loh. Kalau misalkan itu terjadi karena peristiwa alam, itu kan nggak mungkin ya. Karena kalau alam itu kan tidak ada aturan-aturan seperti itu gitu. Tapi ini ada. Kalau kita ngamatin di pinggir pantai nanti akan kelihatan benar bahwa, makanya Pak Marus coba deh. Kadang-kadang kalau kita ke Laut Selatan, kadang-kadang pasir ini kan biasa dulu halus. Loh kok saya datang kok tiba-tiba banyak kerang di sini. Terus tapi datang lagi kok tiba-tiba batu-batu kecil gitu, kerikil-kerikil gitu. Itu ada aturan itu gitu di pantai selatan kita, dan itu per wilayah hampir semuanya sama seperti itu. Nah itu menandakan apa Mas itu Mas? Artinya ada suatu pembukaan wilayah atau apa Mas? Bukan, jadi menandakan bahwa mereka kan juga ngasih tahu bahwa ini nggak alami, berarti kan ini tergantung pada shift jaganya siapa gitu kan. Yang jaganya ini saya lebih suka pasirnya ini gitu kan. Jadi gitu, jadi bukan karena terbawa angin sehingga berubah ini gitu. Terbawa angin terus kemudian berubah terkena abrasi terus kemudian pasirnya ganti yang ini gitu. Tapi aturan ini masalahnya berlaku. Dan termasuk aturan penambahan pasang surut 1 hari per 1 hari per 1 jam per 1 hari itu ada penambahan itu gitu. Jadi yang terbaik memang harus ditungguin, paling tidak kalau ada waktu menunggu selama misalnya 1 bulan di pinggir pantai gitu. Tapi kalau itu akan bisa ngamatin perubahan pasir lautnya. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu sama 1 bulan, coba paling tidak 3 hari gitu untuk melihat bahwa air laut itu akan pasang dan surut nambah 1 jam per hari, coba dibuktikan. Terutama mungkin yang terbaik adalah ketika menjelang purnama, Pak. Jadi untuk membuktikan bahwa purnama itu tidak ada hubungannya dengan pasang laut, gitu. Makanya gini ya, kalau saya punya gelas, aku punya ember, misalkan punya 7 ember. 7 ember ini kita isi air penuh. Nah, ada air biasa, ada air got, air laut, air apa gitu, masing-masing untuk membedakan ya. Terus kita taruh di luar halaman. Kalau memang ada gravitasi bulan ketika pas bulan purnama menarik itu, maka harusnya ember tadi, karena kita isinya pas tepat permukaan, maka harusnya kan airnya pada tumpah toh Pak. Kalau ada gravitasi, kalau cerita itu betul. Tapi kalau cerita itu nggak betul, maka tidak akan ada yang tumpah sama sekali. Artinya tidak ada pengaruh gravitasi bulan terhadap air laut. Jadi air laut bisa naik bisa turun tergantung dari yang punya wilayah, bukan tergantung gravitasi bulan. Oh, jadi Mas Agung mau bilang itu ternyata. Atau bulannya yang decoy Mas, bukan bulan beneran. Ya enggak Pak. Tapi memang tergantung yang punya wilayah. Kalau pengen waktu ada bulan tapi pengen nggak ada air pasang, ya tetap aja nggak pasang. Gitu. Oke. Dan kalau air laut itu kalau sudah surut kan 3,5 jam rata-rata. Paling surutnya itu 3,5 jam biasanya. Jadi itu bisa dilihat ketika pas purnama itu ada nggak fase seperti itu. Kalau ada ya berarti bulan itu ngapain? Ada gravitasi yang mengganggu. Itu hanya di Laut Selatan atau di setiap laut Pak? Di setiap laut. Jadi waktu pas saya keluar negeri waktu itu juga terjadi seperti itu, kok saya ngamatin. Jadi tidak ada pengaruhnya gravitasi bulan, nggak ada sama sekali. Saya pernah ngamatin dari Singapura sama Korea waktu itu nggak ada efek seperti itu. Yang diceritakan bahwa kalau purnama pasti airnya naik, enggak. Kalau pas surut ya surut gitu. Walaupun di atas ada bulan lagi bunder-bundernya gitu. Monggo diperhatikan dan silahkan dibuktikan sendiri kalau itu. Mumpung bentar lagi ini purnama loh Pak.
Bentar lagi mungkin, Iya. karena purnama sekarang ini kan sekitar kadang 3, kadang 4 hari ya, itu lucu sebenarnya. Jadi 3, kadang 4 hari. Jadi untuk mengamati eh, perubahan air laut itu bisa diamati dalam waktu sekian hari itu. Ini mungkin antara 2-3 hari lagi sudah mulai purnama itu. Jadi monggo, malah bagus kalau banyak yang mengamati dan kemudian silahkan dibuktikan bahwa memang pas purnama itu memang iya air laut naik terus gitu. Kan nanti bisa dilihat pada saat-saatnya surut ya surut, tapi kalau saatnya pas naik ya naik, tapi tidak terpengaruh dengan bulan purnama. Nanti bulannya mau gede kayak mau bunder kayak mau separuh mau nggak ada, mau bulannya segi 8 nggak ada pengaruhnya. Oke Mas, ini kita terusin Mas. Ini badai laut ya. Ya, kalau misalkan itu karena masalah tekanan udara dan sebagainya, maka bentuknya kan harusnya nggak seperti itu, Pak. Seharusnya bentuknya bukan bunder. Karena tekanan udara itu kan pasti harusnya seragam di satu wilayah yang agak memanjang gitu kan. Persamaan tekanan udara. Nggak mungkin tekanan udara kok hanya satu titik yang ekstrim ininya, tingginya, terus kemudian sehingga sampai bentuk seperti itu gitu. Nah, kalau di Jawa kan rangkanya nggak seperti itu ya, karena memang di situ sedang apa ya namanya. Jadi ya mungkin tidak usah dibahas secara detail deh. Tapi yang jelas gini, kalau secara unsur teknologi, berarti kan seharusnya ketika matahari bersinar ataupun matahari sudah tenggelam, tapi paling tidak ketika bersinar terjadi perubahan temperatur dari suhu itu kan pasti ada di daerah yang memanjang. Jadi bukan dari tiba-tiba panasnya kayak pakai ini Pak apa namanya kaca pembesar gitu. Jadi cuma satu wilayah itu aja gitu kan enggak kan? Atau daerah yang tekanannya tinggi atau daerah yang temperaturnya rendah cuma satu wilayah itu aja gitu kayak difokuskan gitu kan nggak pernah ada itu. Sehingga seharusnya kan pembentukan badai tidak seperti itu. Nah, satu-satunya kan ini sedang ada aktivitas di sana untuk apa entah itu mereka sedang menguji sesuatu atau sedang ini ya ada yang sedang mereka lakukan sehingga efek yang kita lihat hanya bisa menjadi seperti itu gitu. Tapi angin lesus atau tornado itu kan memang seperti kayak itu Mas. Yang dulu waktu kecil kita suka ya, diteriakin pakai lagu. Ya, itu kan memang bentuknya seperti itu Mas. Iya, tapi menerangkan bahwa kok cuma satu titik yang seperti itu gimana Pak Ayo? Kan yang namanya perbedaan temperatur dan perbedaan tekanan itu memanjang bentuknya, bukan menjadi satu titik kan. Itu kan artinya ada yang bawa. Ada yang bawa. Dan kalau diamati dengan benar, seperti yang kasus di mana itu ya, badai itu ternyata waktu ketika diikuti dengan kamera kan ada satu bentuk aneh yang ketika dia membesar ada yang bawa itu gitu. Dan ketika hilang itu juga ada yang kelihatan terbang kemudian menghilang dari situ. Cuman masalahnya kan saat ini teori tentang angin ini seperti yang beredar saat ini yang di meteorologi geofisika ya. Jadi sehingga akhirnya ini membuat makin tidak terlihatnya kerajaan Atlantis karena teori yang berkembang di kita itu membuat mereka jadi dianggap tidak ada gitu kan. Walaupun mereka menggunakan hal-hal yang seharusnya bisa kita lihat dan itu ada gitu. Memang saya pernah diskusi Mas dengan beberapa kapten kapal laut ya dan pilot. Jadi memang mereka kalau terbang atau di atas laut itu banyak kejadian-kejadian aneh ya. Yang bahkan mereka sudah hafal di titik-titik tertentu mereka ya berdoa lah kasarnya gitulah gitu. Di daerah tertentu, koordinat tertentu tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya sejauh ini begitu sih gitu aja gitu. Ya. Bahkan kalau di kitab suci Islam itu Mas jin itu malah letaknya itu di laut malah gitu, tapi kan kita nggak bahas itu Mas. Oke, Mas, ini pasang surut tadi ya sudah kita bahas ya tadi sudah. Oke, ini udah. Kemudian berikutnya ini bulan ya tadi ya. Ya.
Tadi sudah. Tapi Oke. atau mau dianu lagi? Nggak usah Mas, nggak usah. Kita terusin aja. Ini ada apa ini Mas? Bedoyo ya. Budaya Ketawang, yang dulu pernah kita bahas itu loh Pak, bahwa Mm. kedekatan kita dengan sana itu di zaman kerajaan Mataram dan sebelum Mataram itu ditunjukkan dengan keakraban seperti ini, bahwa dari sana tuh ngirim utusan untuk nari di depan raja-raja kita dan gitu, dan dari kita diundang untuk berkunjung ke sana gitu kan. Tapi saat ini kan nggak tahu gimana tiba-tiba tradisi itu hilang mendadak gitu, sehingga budaya Ketawang yang harusnya ada penambahan jumlah penari dari sana itu jadi mungkin sekarang enggak, atau mungkin masih ada tapi cuma saya nggak tahu. Teman yang saya tahu kayaknya sekarang sudah enggak gitu. Begitu juga untuk yang diundang ke sana gitu. Ya, yang saya tahu harusnya masih ada yang diundang ke sana, tapi nggak tahu kenapa untuk, ya saya nggak ngerti apakah Keraton Solo atau Jogja masih melakukan itu, ya saya nggak ngerti ya. Katanya penarinya ada satu yang nggak setiap orang bisa ngelihat gitu Mas. Ada tambahan satu. Gitu. Ada tambahan satu ya seharusnya, dan itu biasanya kerekam kamera kok Pak. Jadi ada yang aneh satu, jumlahnya kok bertambah satu gitu. Cuman biasanya nggak ketahuan yang mana walaupun sudah kerekam kamera gitu. Jadi ini sebenarnya kan utusan dari sana itu real, itu manusia gitu. Kalau bukan manusia ya nggak akan bisa kelihatan seperti itu gitu. Sebenarnya bukan masalah nggak bisa kelihatan sama tamu yang lain, cuman masalahnya nggak ngeh aja yang mana gitu loh Pak. Dan biasanya orang ngelihat tari itu lupa kalau mau menghitung jumlah penarinya berapa. Jadi sebelum pada saat awal penarinya berapa, yang mendaftarkan berapa, terus kemudian pas nari ada berapa orang, terus nambahnya kapan, itu kan juga tidak di keseluruhan tari, hanya di beberapa menit tertentu saja kan. Terus setelah selesai tinggal berapa orang gitu. Dan itu tariannya lambat sekali Mas ya. Ya. Pelan gitu ya. Pelan, sangat lambat, sehingga seharusnya kelihatan, seharusnya sangat kelihatan. Cuman ya itu lucunya, yang bisa melihat juga nggak banyak gitu kan. Itu hebatnya mereka. Dan memang syaratnya memang istana harus bisa menarikan itu sih. Mas, ini tinggal 1 menit. Saya mau tanya, saya dapat bocoran katanya melakukan research lagi ya kemarin, melakukan penelitian ya. Iya. Iya. Kira-kira mau ada sesuatu atau apa Mas? Atau rutin? Akan rutin ke tempat itu Pak, karena ketika pemerintah pengen memindahkan ibu kota itu memang ya sebaiknya segera mungkin. Tapi kan kalau pemerintah kan tadinya pengen memindahkannya kan ke Kalimantan. Lucu ya, namanya bekas kali ya, Kalimantan. Cuman kalau saya kan memang karena khawatir berantas ini terbuka, maka saya mencoba untuk mendatangi Mojopahit. Bagaimana kalau bisa nggak sih kalau ibu kota yang masih ada ini dibuka lagi gitu kan? Cuman masalahnya kan masalahnya ya mungkin itu tidak semudah yang saya mau ya, karena mereka kan juga punya pertimbangan sendiri. Tapi paling tidak posisinya di sini gitu. Yang penting itu ketemu dulu Pak. Bahwa ada yang namanya kota tandingan, dan kota tandingan tidak yang seperti yang diceritakan oleh masyarakat gitu. Agak bergeser cukup jauh ternyata. Itu yang memang legendanya kota tandingan kan akan besok ibu kota akan pindah ke sana. Dan ya ternyata kalau kota tandingan yang kita dapatkan tidak tepat di kota tandingan yang menjadi legenda di daerah Kerawang. Jadi memang wilayahnya mungkin masih masuk Kerawang tapi tidak di Kerawang gitu Pak. Tidak di wilayah kota tandingan yang disebutkan masyarakat itu. Tapi beberapa gejala sudah kelihatan sih bahwa ada yang tidak wajar di lokasi itu kelihatan banget. Cuman tidak untuk konsumsi publik Pak untuk saat ini. Dan mungkin tidak perlu diceritakan terlalu detail karena ya saya nggak mau kalau kemudian dikatakan membuat masyarakat takut atau cemas atau apa gara-gara ada berantas gitu. Udah gitu aja lah. Oke Mas, ini udah 60 menit, kita sambung lagi minggu depan. Masih laut Mas, ini masih banyak. Mungkin masih 1 atau 2 sesi lagi. Oke Mas, salam Sumpah Pemuda dan selamat Maulid Nabi. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam menyahan. Terima kasih Mas Agung.
Dan juga rekan-rekan yang 41 rekan yang join malam ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Mas. Ya. Belum mati ya. Ini saya habisin aja karena ini IG saya agak takut. Ini formatnya beda loh Mas, ini Mas dengan yang kemarin ini. Ini Iya, ada kotak